lagi sing rada nyenengke ya. Kemudian doa untuk teman yang sakit ini sangat perlu, terutama di hari Jumat ini Bapak Ibu, doa makbul nih. Selain membaca Al-Kahfi, ya, sholawat yang banyak, kemudian sedekah yang banyak, juga doa-doa di hari Jumat adalah mustajab. Kemudian maka nanti sisipkan ya. Kemudian pajak kolektif Sansa dan progress report ya. Kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu, ijazah Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu nggih pentingnya ijazah. Adakah Bapak Ibu wali kelas yang masih menyimpan ijazah dari tahun ke tahun? Nah, monggo nanti kalau yang masih menyimpan ijazah segera diberikan Pak Taufik. Nanti Pak Taufik akan berikan daftar penerimaannya. Kelas berapa, tahun berapa, seperti itu. Kenapa? Karena ijazah ini adalah dokumen negara yang sangat penting Bapak Ibu. Dan tidak bisa minta lagi, itu tidak bisa. Dan ini sebagai persyaratan mutlak bagi anak-anak kita, anak-anak didik kita, untuk mendaftarkan ke jenjang yang lebih tinggi, ke perguruan tinggi, atau untuk mendaftar ke perusahaan tertentu, atau untuk mendaftar CPNS atau P3K. Ini persyaratan mutlak Bapak Ibu. Apalagi kalau lulusan kita itu nanti menjadi para pejabat, presiden apalagi. Dulu itu kasus di Solo itu yang ramai, yang kepala sekolahnya diundang ke pengadilan berulang-ulang sampai tidak istilahnya tidak terhitung untuk dipanggil kaya rakajen lah kepala sekolah waktu itu di Solo, dipanggil bola-balik kaya terdakwa. Hubungannya kali ijazah Pak Presiden Pak Jokowi. Waktu itu babonnya dicurigai tidak asli. Itu aja ada babonnya Bapak Ibu. Babon itu berarti fotokopi ijazah. Apalagi kalau babonnya hilang. Jadi penting sekali ya ijazah ini Bapak Ibu. Jadi tolong bagi yang mengurus ijazah, apakah itu kurikulum, apakah wali kelas, apakah ketatausahaan, tolong ini istilahnya ya difasilitasi anak-anak kita dengan sangat baik. Kemudian jika hilang, kalau yang menghilangkan siswa nanti pasti akan meminta babonnya ke sekolah untuk ke kepolisian setempat. Nah, kalau sekolah nggak punya babon terus piye gitu loh. Ya. Dosanya terus piye? Karena sampai ke dosa kan berarti itu kan. Nah, itu masa depan anak ya. Nanti orang yang ijazah. Kemudian PIN, penomoran untuk ijazah. Penawaran ijazah itu secara nasional, jadi satu anak hanya dapat satu nomor dari Kemendikti Ristek, ya kan? Iya Pak, Kemendristek Dikti, ya itu. Jadi satu anak hanya dapat satu nomor, tidak bisa membuat ijazah lagi, tidak bisa. Oke, jadi sangat hati-hati, monggo ini untuk kepentingan anak ini. Benar-benar itu diusahakan yang baik dengan niat yang baik dan benar-benar harus amanah. Kemudian penulisan ijazah, bagi yang menulis ijazah juga tolong hati-hati kalau sampai salah, nanti yang kesulitan juga sekolah sendiri harus buat berita acara, minta ijazah ganti ke provinsi, seperti itu. Jadi tidak boleh ada orang coret-coretan sama sekali dan tidak boleh salah. Jadi kalau bagi para penulis ya. Kemudian yang kelima, ini yang perlu kita perbaiki di sekolah kita, pengarsipan yang baik. Jadi sekolah itu harus benar-benar punya arsip selain babon, fotokopi daripada ijazah itu. Ini untuk menanggulangi jika babon itu hilang, maka kita nanti di tahun ini ijazah itu kita scan Bapak Ibu. Itu sudah ada alat scan ya di sebelah kita. Ya kita scan aslinya, baik yang sebelum stempel Pak Taufik maupun yang setelah stempel. Jadi setelah dicap 3 jari anak, kemudian ditandatangani kepala sekolah, nah kemudian nanti di scan dulu. Setelah itu baru di stempel terus di scan lagi. Jadi scannya 2 macam. Nanti scan itu nanti filenya disimpan di Google Drive. Terus diberi nama ya Pak Taufik. Pak Taufik alhamdulillah ahli IT ya. Jadi nanti bisa membuat manajemen file ya di Google Drive-nya. Jadi suatu saat kalau nanti sekian puluh tahun atau sekian tahun itu ada anak yang ke sekolah untuk meminta babon. Kalau babon fotokopi ijazah tidak ada, ya langsung bisa buka filenya ya. Seperti itu untuk bisa dilegalisir. Nah, jadi semua apa yang kita upayakan, kalau itu memang untuk kepentingan anak-anak kita
kita itu menjadi amal jariah kita Bapak Ibu. Apalagi kalau dengan ijazah itu anak itu bisa sukses ya. Itu ijazah itu memang suatu hal bisa menjadi amal jariah, terutama wali kelas dan para pengurus-pengurusnya, kurikulum dan ya, monggo, makanya ini benar-benar difasilitasi dengan baik untuk anak-anak kita. Kemudian untuk Sarpra ya, Pak Tasikun, Pak Didi dan teman-teman dan juga KTU, untuk pengarsipan yang baik, ini saya sudah pesan Bu Lilis untuk mencarikan almari yang terkunci rapi untuk menyimpan ijazah dari tahun ke tahun. Nanti untuk meletakkannya berarti di tempat renovasi yang TU yang di sebelah itu. Ya nanti bentuknya seperti apa kita desain dulu ya, terkunci. Kemudian juga ada almari rapot. Ya, rapot jadi ranting seberapa dokumen-dokumen menjadi amanah kita bersama. Jadi jangan sampai hilang. Bayangin ada di anak, terus anaknya kita jaluk ke sekolah ternyata dokumennya yang rasanya jadi wong tua ya. Ora dionek-onek wong tua. Kita sendiri apa batin terus orang anak-anak sekolah itu gitu loh. Kita ngurusi kok ora bener ya. Itu juga sekolah kita berbuat seperti itu ya sama. Itu juga dibatin orang tua yang mengalami hal yang seperti itu. Apalagi siswanya, merosot gila sekali kan. Monggo nanti ini kita berupaya bersama ya, bagaimana agar pengurusan ijazah ini menjadi lebih rapi dan lebih amanah lagi. Kemudian berikutnya tentang magang pengawas, kita doakan semoga Pak Sulis magang di SMA Negeri 1 Dukuhwaruh bisa berjalan dengan lancar ya, bersama dengan 141 calon pengawas. Yang kemarin syarat menjadi calon pengawas itu adalah harus dari guru penggerak dan harus sudah lolos uji itu ya, uji pengawas, sertifikasi pengawas. Dan syaratnya juga kalau dari kepala sekolah harus sudah 4 tahun lah, itu sing angel luwi ya. Padahal yang dari guru penggerak yang sudah jadi kepala sekolah itu masa kerjanya baru 6 bulan, jadi tidak akan bisa mendaftar pengawas. Memang ini diupayakan dari guru semua, berarti 151 dari guru semua ini Bapak Ibu. Ya kita doakan semoga nanti di lapangan juga berjalan dengan lancar ya, tidak ada kendala apapun dan bisa membahagiakan ya. Membahagiakan teman-teman kita semuanya yang menjadi pengawas. Dari tanggal 7 sampai 19 Bapak Ibu, jadi perlu diketahui Pak Sulis berarti tidak di tempat, tidak di sekolah kita dari tanggal 7 sampai 19 nanti. Kemudian tentang pameran, ada rencana bahwa kerjasama antara Capdi dan Samsat itu mengadakan pameran di gedung Hanggawana Samsat. Dan untuk satuan pendidikan itu diberikan 24 stand secara gratis. Kita kemarin sudah diskusi banyak, sudah fake, termasuk sekolah kita juga sudah kita rapatkan dengan para tim manajemen dan sudah fake juga ya. Tapi ternyata diundur. Tidak tahu pada suatu kapan diundurnya nanti. Mungkin karena ini tahun politik ya, jadi belum dapat izin dari provinsi. Jadi sangat berhati-hati sekali. Takutnya nanti kalau ada stand yang ada berbau rotok eneng nampaknya atau apa lagi itu mungkin ya, jadi dari pihak provinsi belum ada ACC. Yang penting kita sudah siap dulu, kalau memang nanti ada edaran deal resmi untuk mengadakan pameran, kita sudah siap. Atur nuwun Pak Al, oh nggih Bu. Jadi panitia ya panitia. Kemudian untuk berikutnya adalah pertemuan orang tua siswa ya. Besok hari Rabu tanggal 13 Desember kami infokan bagi wali kelas 12 monggo untuk bersiap diri. Selain sebagai among tamu, juga sebagai pendamping siswa untuk mengabsen ya Bu ya. Tidak tahu nanti Bu Mei yang akan mengatur. Apakah nanti yang mengatur daftar persensi itu wali kelas langsung atau ada siswa? Monggo nanti dipersiapkan saja. Dan ini mungkin tidak ada perkenalan kan? Ini mestinya orang tua sudah kenal semua dengan wali kelasnya kan? Tidak perlu ada perkenalan nih. Yang penting siap saja di aulanya untuk para wali kelas. Kemudian agendanya terutama ini Bapak Ibu, karena sekarang ini sudah banyak siswa yang meminta Pak Taufik karena ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Loh, ini aset loh ya Bapak Ibu. Anak-anak yang minta nilai untuk bisa daftar ke perguruan tinggi ini aset bagi sekolah. Itu bisa membawa nama baik SMA kita loh Bapak Ibu. Monggo didukung nih. Kalau memang ada anak-anak yang mau mendaftar perguruan tinggi dan nilainya tidak memenuhi syarat, menghubungi Bapak Ibu atau wali kelas atau BK. Monggo untuk diladeni. Tapi tidak serta-merta Bapak Ibu ganti.
ya diberi tugas lah. Ya iki garapan saya ini harus berat-berat gitu. Dia pikirannya juga banyak. Terus yang penting ada tindak lanjutnya lah, kayak edukasi kayak gimana, terus nilainya bisa dinaikkan sesuai ya di jurusan apa itu di situ minimal nilainya kan ada nilai-nilai minimal kan ya Bu Aning, mana Bu Aning yang BK nih, ada nilai minimal kan ya di setiap jurusan perguruan tinggi itu, apalagi kedokteran ya kan, itu nilai minimal di rapot harus rata-rata sekian, itu ada itu. Jadi kalau pengen sekolah kita itu sukses, banyak anak-anak kita yang bisa masuk ke perguruan tinggi, maka harus bisa didukung oleh seluruh warga sekolah ya. Nah, kalau 1-2 guru tidak mendukung ya wes geser-geser, naiso, mungkin. Apalagi anak yang mau melanjutkan tidak banyak loh ya kalau di sekolah kita. Sudah mau ingin gitu aja sudah aset itu, betul itu. Monggo. Ini benar-benar kita perhatikan. Terutama anak-anak yang eligible, yang masuk ranking. Monggo Bapak Ibu Wali kelas berlomba-lomba untuk bisa memberikan arahan kepada siswanya untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi. Terutama anak-anak yang pintar itu nih. Nanti ada ribet. Nah, tadi ada judul ribet tadi ya. Nah, jadi nanti semester 2 nanti monggo berlomba-lomba semua wali kelas. Jadi nanti informasinya tentang itu Bapak Ibu ke orang tua. Jadi yang memberikan motivasi tidak hanya wali, Bapak Ibu guru, tetapi juga orang tua yang ada di rumah. Terutama itu ya. Tanpa ada motivasi dari orang tua, dukungan, support dari orang tua, karena tidak akan melanjutkan itu. Oleh karena itu anak yang sudah punya keinginan untuk melanjutkan, tolong difasilitasi dengan baik. Gimana itu disiplin. Silakan. Kemudian tanggal 12 nanti pengisinya adalah dari intern dan dari Bapak Pengawas, dan nanti saya sudah koordinasi dengan Pak Waroni. Tolong nanti Pak Taufik disisipkan di hari Selasa itu adalah pengibasan dari Pak Didi sama Pak Abdullah, disisipkan di hari Selasa. Sama itu Pak, kita mengundang dari Inspektorat Pak, yaitu tentang hari Hakordia, ya, tentang hari korupsi itu loh Pak. Kita ternyata harus ada bukti untuk sosialisasi itu ke Bapak Ibu guru semuanya. Ini adalah event yang baik. Kita sisipkan di workshop kita, daripada kita nanti melakukan kegiatan tersendiri untuk itu kan biayanya tidak ada ya. Nah, ini kesempatan yang baik untuk menyisipkan kegiatan itu. Maka ya Pak Taufik nanti mau dibuatkan schedule-nya ada perubahan, tapi untuk intern aja perubahan schedule-nya. Untuk 11-12 itu nanti kita ada di aula, tanggal 13-nya itu nanti kita bisa mengerjakan di ruang masing-masing seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya biar Pak Taufik yang akan menjelaskan tentang workshop ini. Kemudian untuk agenda libur akhir semester 1 itu kan direncanakan tanggal 18 Desember sampai 1 Januari. Tapi mohon maaf ini yang libur anak-anak loh ya Bapak Ibu. Kita ASN loh ya. Kita ASN loh. Kecuali bagi yang mengajukan cuti. Makanya setelah ini nanti Pak Waroni akan memberikan penjelasan tentang cuti tersebut, dan cuti itu aturan mainnya dari Capdin. Kemarin saya koordinasi dengan pihak Capdin, ternyata seminggu itu maksimal 3 hari Bapak Ibu. Tiap minggu itu hanya 3 hari maksimal, dan itu pun tidak boleh berbarengan di hari yang sama di sekolah tersebut, dan tidak ada yang jaga di sekolah. Jadi yang namanya ASN itu selama Bapak Ibu tidak cuti, berarti Bapak Ibu standby di sekolah. Tapi biar Bapak Ibu tidak berat, nanti kita buat jadwal untuk shift-shiftan saja ya Bapak Ibu. Jadi setelah sinaga, nanti bagi yang mendapat tiket standby di sekolah. Tetapi ada 2 shift nanti, jadi pagi sampai jam 12, terus jam 12 sampai jam setengah 4. Jadi kalau mendapatkan tiket itu yang monggo, tanggung jawabnya adalah ya mengantisipasi kalau ada tamu Bapak Ibu, kalau ada sidak juga. Biasanya ada sidak itu. Ya, pada saat liburan itu sidak dari Capdin atau mana, sidak ke sekolah-sekolah. Kita dapat sidak atau enggak ya bejan-bejan. Jadi harus ada piket di situ. Menerima tamu, dan tolong nanti tamu menuliskan di buku besar. Kalau kepala sekolah selalu standby dari pagi sampai sore, tetapi juga punya hak untuk cuti juga. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Pak Kasih. Kepala sekolah berhak cuti enggak Pak? Oh iya, enggak apa-apa ya 3 hari gitu ya. Nah, saya cuti. Nanti 3 hari saja, setelah itu standby di sekolah ya. Sampai sore. Monggo nanti Bapak Ibu yang sudah mendapatkan jadwal tiket kan masih ada waktu banyak ini, sama yang
pengajuan cuti nanti diarahkan sama Pak Waroni dan tidak bertumpuk di beberapa hari saja, tapi menyebar ya, sehingga nanti untuk jadwal tiketnya tidak akan kesulitan. Nanti untuk ini bisa dilanjutkan Pak Waroni ya. Nah ini tadi yang menggembirakan ya. Ini Bu Lilis sudah menyiapkan ribet untuk wali kelas, tapi berlaku nanti di semester 2 nih. Ayo Pak Koco nggak senyum gitu loh Pak Koco ya. Bisa lihat dari sini kok jarang tersenyum ya. Senyum itu bisa memudahkan loh Pak. Jadi kan bisa kelihatan umurnya 30 nanti ya. Oh sudah 50. Kelihatan loh, jenenge kelihatan ya ora asline lah. Nek tersenyum ngono kan ya manis. Pak Koco. Ayo Pak Pilih kan loh senyum terus ya. Orang ngomong-ngomong wis senyum mah enak Obatnya terlap sih Bu. Nah senyum itu bagian dari ibadah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau ketemu teman, terus teman itu tersenyum kepada Bapak Ibu, kira-kira hati Bapak Ibu senang enggak? Iya, itu kan membahagiakan orang lain, ojo cemberut dai. Ya, cemberut itu orang yang mau seneng. Ya, makanya bentuk bibir itu kayak saya bentuknya. Belum serius. Serius sambil tersenyum kan bisa ya. Itu bisa mengalirkan darah lancar kalau dengan senyum itu ya, walaupun kita tegang banyak pekerjaan tetapi tetap menjaga senyuman kita ya. Senyuman untuk orang lain itu adalah sedekah ya Bapak Ibu, budayakan Pak Al udah ngerasani kepolone sik ya. Lah setiap disebut nama jenengan bicara sendiri sih, ini murid tak seneni lho ya. Bahasanya. Masih laku. Astagfirullah malah ngurus TPG. Kosek tau ya, ini bahas tentang ini ya pajak kolektif. Nanti ada saya beri waktu tersendiri untuk mengurus itu TPG ya, bisa nanti ya. Setelah ini Pak Al ya, menyampaikan tentang TPG. Bayar pajak. Dalam proses, kalau bisa TPG jangan sampai jumlahnya tidak sesuai ya, Mas Alvin dan kawan-kawan. Aku juga pengen bahas. Kalau nggak ada pengumuman dari Pak Al, orang gagas lah, karena nggak menghitung sih. Iya, lebu wes belum mana ora dihitung. Ternyata kok ada geser. Nah, jadi hari Kamis, mohon nanti diinfokan ke siswa Pak Al. Silahkan diinfokan saja. Bagi anak-anak nanti yang ingin mengurus, silahkan langsung di ruang mana nanti diatur ya Pak Al ya. Bapak Ibu guru di mana, anak-anak di mana. Nanti kalau petugas itu sudah datang, nanti kita berikan persuratan. Jamnya jam berapa Bapak Ibu? Jam 9 bagaimana? Jam 9 ya. Oke, tinggal kita buat suratnya nanti ke Samsat. Kenapa Kamis? Fake Kamis itu sana malu kita ya. Dan hari apapun mereka bisa. Jadi hari Kamis. Makanya ini kan koordinasi bersama sekalian. Biar dan fake loh. Kayak fasilitas Kak Rati. Bu. Ya, lanjut. Aduh, jazak Allah berarti udah selesai. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada hal yang mungkin bisa ditanyakan nanti di waktu lain atau WA langsung atau mungkin diagendakan sendiri lagi untuk dua arah seperti kemarin, monggo dipersilakan ya. Untuk berikutnya nanti monggo kepada Pak Waroni dan Pak Taufik untuk menyampaikan hal yang urgen juga untuk dicermati betul-betul. Saya mohon maaf jika ada banyak kata yang kurang berkenan, ya Pak Al, mohon maaf hanya kucuk ya Pak Koco, Pak Pilih. Banyak. Pas. Lebihnya sekali lagi saya mohon maaf. Al insanu makhluk khotok manusia tepatnya lupa dan salah. Dan saya ucapkan terima kasih ya kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyelesaikan tugas pengawasan dengan sangat baik. Ya. Kemudian juga para panitia sudah melaksanakan dengan sangat baik sekali juga. Semoga apa yang sudah Bapak Ibu lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan amal baiknya kita menjadi amal jariah bagi Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya hanya itu nggih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Qurratul Ayun SPD atas pengarahannya yang sudah disampaikan. Acara yang berikutnya adalah informasi tentang kepegawaian yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Wahroni ST. Kepadanya dipersilakan. Tanpa ada motivasi dari orang tua, dukungan, support dari orang tua, anak tidak akan melanjutkan itu. Oleh karena itu anak yang sudah punya keinginan untuk melanjutkan, tolong difasilitasi dengan baik. Gimana caranya nanti biar dengan kurikulum, prosedurnya itu loh, biar mudah seperti apa. Termasuk juga nanti pemantapan materi UTBK bagi anak-anak yang tidak bisa masuk undangan tetapi ingin berbanding melalui SBMPTN. Nanti tentunya ada pemantapan tentang materi-materi UTBK. Materi UTBK tidak seperti soal-soal yang harian seperti di silabus atau di KTP seperti itu. Jadi mungkin nanti ada kerjasama dengan pihak luar nih Pak Taufik nih. Jadi ada soal, ada pembahasan yang mengacu pada soal-soal UTBK. Monggo, ini kewajiban sekolah untuk membekali anak-anak kita di kelas 12 ini. Nah, ini tugasnya kurikulum ini. Makanya nanti di pertemuan orang tua ini yang mendampingi saya adalah Pak Taufik. Ya, siapkan nanti Pak paparannya yang jelas sehingga nanti orang tua bisa memahami termasuk planning semester 2 di kelas 12 itu seperti apa, kaldiknya seperti apa, itu monggo dipaparkan jelas. Sehingga orang tua juga siap di tanggal-tanggal tersebut, maka harus memberikan dukungan dan support serta memberikan pemahaman kepada anak-anaknya. Kemudian agenda workshop Bapak Ibu. Mohon maaf sekali ya, memang kita harus kerja keras. Saat ini kita kan mengolah nilai. Memang berat sekarang ini mengolah nilai, tetapi Senin, Selasa, Rabu kita harus workshop. Nah, pandai-pandai mengatur waktu ini Bapak Ibu. Rapor juga ya, jadi harus mulai sekarang sudah mengolah nilai dulu. Libur-libur kan mengolah nilai, ya orang apa? Ya, diolah dulu. Masalah ada anak-anak yang masih harus remedi atau susulan, ya sementara ada nilai dulu. Kita nanti nilainya kan ada perubahan saat anak itu Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya paling cepat setengah jam. Alhamdulillah. Karena hari Jumat saya hanya menginformasikan tentang kepegawaian karena sudah memasuki akhir semester sehingga harus ada yang perlu disampaikan kepada Bapak Ibu Guru semuanya sehingga Bapak Ibu Guru bisa menikmati pada akhir semester ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala atau hambatan dalam pengajuan kegiatan cuti tahunan pada semester ini. Perlu saya infokan bahwa semester ini kita seharusnya dapat 6 hari cuti yang dibagi menjadi 2 bagian. Minggu pertama 3 hari, minggu kedua 3 hari, itu jumlahnya 6. Tetapi kita lihat di dalam aplikasi Sinaga, silakan Bapak Ibu cuti tahun ini tinggal berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, berhubung untuk minggu kedua ada cuti nasional yaitu tanggal 26, sehingga nanti di minggu kedua itu ada beberapa yang tidak boleh atau tanggal yang tidak boleh untuk mengambil cuti. Ya. Nah, seperti biasa untuk cuti, karena semester kemarin sudah Pak Wito sudah menyampaikan, saya balik lagi untuk semester ini seperti biasa tidak boleh mengambil cuti dengan tanggal yang sama atau numpuk pada tanggal yang sama. Nanti saya memberikan checklist, silakan conteng pada tanggal-tanggal tersebut yang Bapak Ibu ajukan cuti. Nah, setelah conteng nanti saya revisi siapa-siapa aja yang harus mengambil
tanggal ini, sehingga sekolahan tidak sepi, ya, tidak sepi. Nah, khusus nanti minggu kedua, karena tanggal 26 itu cuti nasional, maka tanggal 27 tidak boleh diambil untuk cuti. Kenapa? Karena tanggal 27 adalah hari pertama setelah masuk cuti nasional, ya, sehingga tanggal 27 itu jangan diambil untuk cuti. Karena minggu kedua itu hanya 2 hari, sehingga kemarin saya usul sama ibu, gimana kalau maksimal itu hanya 5 hari untuk semester ini, ibu, ya, karena minggu kedua hanya 2 hari. Nah, bagaimana nanti 2 hari kan numpuk, nah, nanti bisa disiasati seperti apa. Yang penting nanti kita bisa mengambil cuti, karena itu adalah hak panjenengan untuk mengambil cuti tahunan. Itu. Terus yang kedua, bagi P3K yang belum 1 tahun, itu tidak boleh mengajukan cuti tahunan. Mohon itu bisa diperhatikan, ya, sehingga silakan Bapak Ibu yang P3K belum 1 tahun, silakan untuk terus masuk ke sekolahan. Ya, hanya 2 berarti. Oh ya, pokoknya jatah minggu ini itu hanya semester ini hanya 5 hari. Kurang lebih baik, ya, nggak apa-apa kurang, ya, nggak apa-apa kurang. Pas saya aja 4 aja nggak apa-apa, silakan 3 saja nggak apa-apa, nggak cuti ya, alhamdulillah, silakan ke sekolahan, ya, mengerjakan PMM atau apa sebagainya. Ya, itu saya ulangi lagi, itu pembagian cutinya mulai Senin. Bapak Ibu nanti bisa mengajukan cuti tahunan, biar saya istilahnya ya, bisa aktif untuk kegiatan Bapak Ibu untuk masuk ke sekolahan, supaya barangkali ada tamu atau kunjungan dari dinas dan sebagainya, kita sekolahan tidak kosong. Kalau kosong kan isi ya. Ya, itu ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu silakan untuk TW4 untuk pengisian e-kinerja sudah bisa dibuka paling lambat. Ini paling lambat, tapi panjenengan jangan mengambil paling lambat, ya. Paling lambat tanggal 7 Januari 2024 untuk TW4. Monggo saya batasi sebelum tanggal 31 Desember sudah selesai. Ya, sebelum tanggal 31 Desember sudah selesai pengajuan dan sudah di feedback oleh Ibu Kepala Sekolah. Ya, sehingga nanti cuti tahunan panjenengan bisa dinikmati. Ya, tidak ada masalah lagi. Dok, untuk kinerja setelah panjenengan mengisi tahap TW4 nanti ada pengisi tahunan. Ya, ada pengisi tahunan. Cukup ya? Nanti ini udah setengah 11. Ya, itu aja. Terima kasih. Bung Mai. Pak Dayat Mas baru. Pak Dayat. Untuk cuti tahunan 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu apakah diperbolehkan, Pak? Boleh. Royat. Boleh, Pak. Boleh ya Pak Dayat? Senin, Selasa, Rabu boleh, Rabu, Kamis, Jumat boleh. Selasa, Rabu, Kamis boleh. Cuma Sabtu Minggu boleh ya? Boleh banget, Pak. Enggak. Pak Pilih. Pak Pilih, mau Pak Pilih. Ini ada Jumatan orang? Ada. Ya, itu aja. Karena ini karena sholat Jumat, karena di sini nggak ada, nanti harus keluar memerlukan waktu. Monggo Bu Mei.
apa kirim fotonya jenengan apa video Terima kasih kepada Bapak Haji Wahroni ST yang telah memberikan informasi tentang kepegawaian. Bapak Ibu semuanya, acara yang berikutnya adalah informasi tentang rapot yang akan disampaikan oleh Wakil Kepala Kurikulum kepada Bapak Taufik Hidayah Eskom. Dipersilakan. Tidak perlu melakukan proses perbaikan. Nah, kalau 86 sampai 100, nah ini sudah sangat tercapai ya. Dan mungkin perlu diberikan pengayaan atau tingkat soal yang lebih tinggi lagi dibanding soal yang sudah diberikan. Nah, ini penentuan KKTP ya, Bapak Ibu. Jadi silakan ketika nanti menyusun raport ya, tentukan dulu KKTP-nya berapa. Setiap lingkup materi bisa berbeda-beda ya, seperti itu. Tapi ini minimal seperti ini Bapak Ibu kalau menggunakan interval ini. Nah, berkaitan dengan raport Bapak Ibu, untuk format daftar nilai ini saya ambil ya dari buku panduan asesmen yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Ristek dan saya terapkan di daftar nilai yang Bapak Ibu pegang seperti itu. Jadi ada nilai sumatif dari tiap-tiap lingkup materi, kemudian rata nilai sumatif dari tiap-tiap lingkup materi ini akan digabung dengan nilai sumatif akhir semester yang selanjutnya akan menjadi nilai rapor. Nah, seharusnya Bapak Ibu itu sudah mendapatkan nilai ancer-ancer nilai, karena nilai sumatif tiap lingkup materi kan seharusnya sudah di entry, tinggal menambah nilai akhir dari sumatif akhir semester, tinggal ditempatkan pada satu kolom. Jadi saya rasa untuk membuat nilai raport, menyelesaikan nilai raport itu tidak waktunya cukup lah. Waktunya cukup dari rentang hari ini Jumat sampai nanti hari Rabu. Mohon maaf, mungkin masih mapel PKN Pancasila ya, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila, dan yang hari ini baru dites, selesai tes itu belum saya share, saya bagikan hasil untuk pemindaian pilihan gandanya. Untuk yang kelas 10-11 sudah selesai tapi belum saya share, tinggal yang kelas 12 untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, ini guys Bapak Ibu. Nah, saya buatkan formatnya Bapak Ibu. Jadi format nilai raport itu sudah saya buatkan. Kalau kemarin di hasil dari tes yang kemarin itu kan ada konversi guys Bapak Ibu. Itu sebenarnya untuk proses konversi penentuan nilai tertinggi dan terendah itu saya bebaskan ke Bapak Ibu. Kalau di situ sudah terketik 90 tertingginya, 80 terendahnya ya, itu hanya untuk ancer-ancer saja. Kalau Bapak Ibu punya kriteria lain, monggo. Ya, itu hanya untuk ngecek. Kemarin ada salah satu guru karena ngopinya salah, akhirnya rumusnya berubah semua, nilai menjadi 150 lebih. Saya jadi runda, ternyata setelah dicek, oh ternyata salah memasukkan itu. Nah Bapak Ibu, untuk Legger format nilai raport ini Bapak Ibu bisa download nanti, ini ada linknya ya. Itu nanti Bapak Ibu, ini saya tunjukkan saja. Ini contohnya yang kelas 10. Ini sudah
lengkap dari 10.1 sampai 10.9. Nah, di sini ada daftar nilai untuk yang tiap lingkup materi. Untuk yang sebelah kiri ini jangan diutak-utik. Jadi ini sudah menggunakan rumus. Jadi yang diisi adalah yang di sebelah kanan di sini. Daftar nilai asli. Nah, ketika daftar nilai asli ini saya isi misalkan 67, 86, 45. Nah, di sebelah kanan ini nanti di sebelah kiri ini nanti akan terisi Bapak Ibu. Dan sudah dalam bentuk konversi nilai. Ini sudah dalam bentuk konversi nilai. Konversi nilainya rentangnya di mana? Di sini, di atas ini. Tertingginya 90, terendahnya 80. Ini nanti Bapak Ibu bebas. Belum dikasih, no. Ini makanya nanti download Mbak. No. Misalkan mau dipakai silahkan nanti download. Saya sediakan. Ya. Ini. Silakan nanti download. Ini baru. Ya, jadi nanti tinggal dimasukkan di sini. Kemudian otomatis di sini sudah masuk di sini rentang nilai hasil konversi. Ya. Nah, untuk nilai rapot sendiri itu di mana? Itu di sheet yang berbeda. Di sebelah kanan itu ada sheet R101, R103 lainnya untuk nilai rapotnya. Otomatis nanti terlink di sini, ngisi otomatis di sini. Enak ya Bapak Ili ya? Enak. Dan ini sudah hasil yang konversinya. Bapak Ibu tinggal memasukkan nilai sumatif akhir semesternya di sini. Seperti itu. Misalkan nilai sumatif akhir semesternya itu didapatkan 83. Maka anak rapotnya itu 84. Seperti itu. Berapa Pak Siar? Setuju? Oh sana. Gitu. Jadi ini bisa digunakan Bapak Ibu. Nah, ini nanti juga bisa digunakan sebagai lampiran e-kinerja. Nah, tinggal di print. Sudah saya buat layoutnya biar satu halaman. Nah, sekalian di print apa Taufik bisa? Oh, apa-apa bisa. Ya nanti dikirim lagi. Gitu. Ya karena komputernya ada di depan, printernya ada di sini, ya silakan nanti gunakan. Pak Watro kemarin aja sampai malam ya Pak Watro. Leger yang kelas 11. Nah, ini Bapak Ibu, jadi untuk nilai rapot ya, jika mau menggunakan format ini silahkan nanti di download saja tadi alamatnya, atau saya kirim via WA, saya upload via WA gitu. Iya, dia maksudnya nang file ya. Iya Bapak ini, jadi saya kirim untuk yang file nilai rapot deh. Nanti silahkan Bapak Ibu bisa untuk mendownload. Nah, apakah kebijakan ini hanya berlaku di Jatim 11 saja? Karena kalau mengacu di kegiatan sebelumnya itu Japtin yang lain itu bisa itu. Jadi sebelum ini kan ada yang namanya cuti bersama Hari Raya Idul Adha itu bisa, karena Bapak Ibu guru tidak ada kewajiban mengajar seperti itu boleh khusus guru. Terus setelah khusus guru itu Japtin yang lain itu bisa. Mungkin bisa diteruskan bahwa ke cabang dinas untuk disampaikan apakah bisa dibuat surat edaran yang menyatakan bahwa tanggal 27 semua ASN itu tidak boleh mengambil cuti. Jadi kita itu tetap ambil cuti. Mungkin karena ini kan PLT Kasubag TU, kepala sekolah ini kan yang menangani kepegawaian. Kalau saya misalkan yang langsung WA ke sana itu saya tidak urusan dengan Anda. Itu kemarin waktu saya protes itu saya disampaikan seperti itu. Jadi semua dari Japtin itu semua informasi itu lewatnya Kasubag TU dengan kepala sekolah seperti itu. Jadi mohon ini bisa diteruskan ke cabang dinas. Apakah
bisa dibuat edarannya tidak seperti itu. Jadi kita sebagai ASN itu juga terdek loh, ada edarannya hitam di atas putihnya bahwa tanggal 27 itu tidak diperkenankan mengambil cuti tahunan. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Taufik. Kemarin saya udah WA di grup Kasubag yang ada Kasubag TU-nya, ada yang menangani kepegawaian. Berkenaan dengan tanggal 27 tersebut, memang dari sana belum mengeluarkan surat atau hitam di atas putih, tapi jelas sana sudah mewanti-wanti jangan mengambil tanggal 27. Itu jawaban mereka. Apa boleh buat, saya hanya menyampaikan saja dari mereka. Ya, kalau misalnya panjenengan mau mengambil 27 ya silakan. Itu saya mewanti-wanti aja. Ya, walaupun belum ada hitam di atas putih. Kita nurut aja. Cabang dinas adalah tangan kanan dari dinas pendidikan provinsi. Ya, kalau misalnya ada aturan seperti itu ya silakan, walaupun belum ada hitam di atas putih. Yang penting kita laksanakan saja. Ya, nanti walaupun nanti tanggal 27 itu nggak diambil, silakan nanti ada kegiatan apa atau pembagian tugas silakan di itu, supaya tidak ada tanggal 27 masukan apa. Nah, monggo ada kegiatan apa silakan dikoordinasikan saja. Itu aja Pak Taufik. Iya. Itu aja ya. Ya, itu Pak. Ini belum ada edarannya, hanya seperti itu. Diwanti-wanti jangan ngambil. Iya, itu. Di Capri 12, betul istri saya 12 juga. Itu emang tanggal 27 juga tidak boleh diambil. Saya tanya hitam di atas putihnya juga belum ada, hanya diimbau seperti itu. Nggak tahu Capri yang lain, saya belum menerima informasi karena istri saya satu di Capri 12. Itu aja. Itu aja, terima kasih. Moga saya kembalikan ke pembawa acara. Moga Mas Ade. Emblem dulu emang kita difasilitasi, tapi karena kita sekarang nggak ada dana seperti itu, mohon bisa membuat sendiri. Ya, kemarin Bumi sudah membuat Bumi ya. Oh belum? Ya, Bumi sudah saya sindir karena emblemnya pucat banget. Ya. Ya itu belum harganya berapa sih? 25.000 Bumi. Silakan pesan Mas Alvin nanti dulu 2 hari, 1 hari jadi. Jadi Mas Alvin. Ya. Yes. Sudah ada ininya. Ya ketemu ya. Silakan pesan di saya. Ya kalau Mas sama Mas Ade 50.000 Mas.